Merdeka! Teka-teki siapa cawapres pendamping Jokowi terjawab di Gedung Joang 45. Ia adalah Muhammad Yusuf Kalla. Politisi gae Partai Golkar yang pernah menjadi wakil presiden di periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di acara deklarasi calon presiden. Di masa Jepang sekitar tahun 1942-an, gedung ini menjadi tempat Bapak Bangsa Soekarno dan Hatta memberikan program pendidikan politik bagi para pemuda Indonesia. Dan di gedung ini pada 19 Mei 2014, Jokowi JK mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres. Pasangan ini dimajukan oleh 4 parpol, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura. Wakil Presiden atau calon Wakil Presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo dengan ikhtiar kerja keras. Semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini. Padamu negeri. Kalau JK itu kan listnya banyak yang mau, ya kan? Ya, misalnya Pak Luhut pasti, Hatta pasti, Riami Satria Kudu pasti, ARB pasti, Mahfud pasti, ARB Mahfud jauh, menunggu. ARB jauh itu. Enggak, ingin. Oh ya, ingin ya. Ini yang masuk list itu, dan yang anu adalah Pak JK. Betul. Pak JK. Nah, Ibu kalau tidak salah ini pernah dalam obrolan-obrolan itu Mbak Mega bilang masa sih butuh. Nah tinggal 2 Mahfud dengan Pak JK kan sebenarnya. Nah ini siapa? Nah tiba-tiba memang Nasdem langsung mendeklar JK. Nah tinggal PKB. Nah PKB ternyata juga tidak ke Pak Mahfud kan akhirnya ke JK. Jokowi JK langsung tancap gas. Setelah dideklarasikan, duet sipil ini langsung mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Pesaing Jokowi JK adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih. Gabungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN, dan P3. Dua pasangan inilah yang bertarung di Pilpres 2014 karena Demokrat tidak menggotong kadernya ke Pilpres. Sementara Golkar batal mencapreskan Abu Rizal Bakri dan memilih mendukung Prabowo Hatta. Insya Allah akan bergabung Partai Golkar. Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar. Betul sekali. Dalam pengundian nomor urut, Jokowi JK mendapat nomor urut 2. Sementara Prabowo Hatta nomor urut 1. Dari 4 Juni hingga 5 Juli 2014, kampanye Pilpres digelar. Nomor 2 atau 2 adalah simbol keseimbangan. Simbol keseimbangan. Ada capres, ada cawapres. Ada mata kanan, ada mata kiri. Jokowi JK membetot perhatian warga, termasuk saat menggelar gerak jalan revolusi mental. Belasan hingga puluhan ribu warga memadati Monumen Nasional Jakarta. Semuanya. Slank adalah salah satu yang mendukung Jokowi JK. Grup band yang berdiri sejak 32 tahun silam ini bahkan menyumbang 1 tembang yaitu Salam 2 Jari sebagai lagu kampanye Jokowi JK. Abdi Negara, pemetik gitar slang, menjadi salah satu inisiator konser terakbar tahun 2014. Konser Salam 2 Jari di Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ngabuburit dalam bentuk konser yang judulnya Salam 2 Jari, konser Salam 2 Jari menuju kemenangan Jokowi JK. Nah, tema menuju kemenangan ini
sebenarnya kita mengambil dari semangat dari Ramadan dan Idul Fitri. Hari terakhir sebelum masa tenang, di sini berlangsung konser Salam Dua Jari. Lautan manusia berjubel di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk memberi dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Yusuf Kala. Salam dua jari. Cuma di TV. 5 hari menjelang setahun pemerintahan Jokowi JK, kami menemui Abdi Negara. Saya selalu menganggap begini, hanya ada sebuah peristiwa yang besar yang bisa memecah perhatian orang, mengambil perhatian orang dari begitu maraknya kemarin Black Campaign, yang gede aja, yang benar-benar masif, sehingga perhatian orang semua ke sana. Perhatian orang semua ke sana, message jadi lebih gampang. Daripada kita ngomong, kita mengambil perhatian semua orang dan kita clear message gitu, orang langsung nangkap. Konsultasi dengan tim di dalam sana. Saat itu ada Soekardi Nakit, ada Teten Mas Duki, Mas Anies Baswedan. Ada 15% swing voters saat itu ya. Yang masih bisa digarap. Menurut beberapa survei di injury time itu ada 15% swing voters. Dan saya melihat bahwa saat itu karena Black Campaign terjadi malah di kedua belah pihak ya, membuat masyarakat jadi terpecah. Bukan hanya terpecah, tapi jadi kabur, buram. Konser Salam Dua Jari menjadi momen pembeda yang mengantarkan Jokowi JK menjadi pemenang Pilpres 2014. Sebelum konser, hasil survei sejumlah lembaga menyebutkan elektabilitas kedua pasangan calon yaitu Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Jokowi JK jaraknya semakin tipis. Nah, setelah konser yang antara lain dimotori oleh Abdi Negara ini, Jokowi JK menjadi magnet pembicaraan warga, mulai dari warung kopi hingga media sosial. Empat hari setelah konser Salam Dua Jari, pemungutan suara digelar. Kali ini, lebih dari 190 juta pemilih akan menentukan siapa yang berhak memimpin Indonesia, Jokowi atau Prabowo. Kedua, sah, 3 pekan kemudian, KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2014. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Saudara Insinyur H. Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes HM Yusuf Kala sebanyak 70.997.833 suara atau sebanyak 53,15% dari suara sah nasional. Jokowi JK mendulang 70,63 jutaan suara atau 53,15% dari total suara yang sah. Dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa meraup 62,2 jutaan suara atau 46,85%. Di Pelabuhan Sunda Kelapa, sebelah barat Pantai Marunda, Jokowi menyampaikan pidato kemenangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jokowi mengingatkan tentang potensi maritim kita. Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan kita.